Kalau masih ingin dicelakakan, saya akan pukul lebih kuat daripada dia. Saya akan pukul lebih kuat daripada dia. Perjuangan saya seorang ibu gimana rasanya? Ketika Anda marah-marah di rumah sakit, semua rumah sakit teriak, harga diri saya mana? Hilang seketika harga diri saya. Kasih keluar satu saksi lu. Kasih keluar satu saksi lu kalau gue marah-marah di rumah sakit. Mentalnya hancur oleh Anda. Mental anak Anda hancur karena perbuatan Anda menghina dan memfitnah saya 10 tahun yang lalu. Dimatiin, Bang. Kaget gak sih, Dok? Apa Kak Densunya sempat agak marah besar sekali kan gitu. Jangan ya lihat Densu sampai se-emosional itu ya. Ya jangan remehkan hati orang yang tersakiti. Kaget gak sih, Dok? Apa Kak Densunya sempat agak marah besar sekali kan gitu. Jangan ya lihat Densu sampai se-emosional itu ya. Ya jangan remehkan hati orang yang tersakiti. Ya, ingat ya, ini untuk artis itu juga, KP juga ya. Jangan remehkan hati orang yang tersakiti. Jangan remehkan hati orang baik. Ya. Bang Densu sudah sebaik seperti itu, masih digangguin oleh mantannya. Dan akhirnya dia ambil jalur hukum. Jadi saya ngeliat ya Densunya juga emosional banget. Wajar sih aku ngomong, wajar banget ya. Kan sudah hasil tes DNA-nya juga sudah keluar ya. Ya, tapi kan tugas saya di sana sebagai host ya cuma bertanya apa adanya. Tapi dokter benar-benar mendamaikan mereka. Maksudnya tadi kemarin dokter bilang, ayo kita sama-sama gitu. Aku anterin nih kan dokter sampai ngomong begitu. Ya kalau bisa didamaikan kan kita damaikan. Kita kan juru damai. Tadi aku podcast dengan pengacara Ferni janji di podcast tersebut juga janji dalam bulan depan akan ngajakin tes DNA. Dan itu real katanya. Kalau nggak tes DNA bulan depan, dia bilang silakan Dr. Richard kontenin. Katanya dokter pengen membiayai buat tes DNA itu, bener gak? Beliau tadi ngomong, beliau akan biayain sendiri. Jadi nggak butuh saya katanya. Sudah bagus juga lah, hemat duit saya. Lokasi tes DNA-nya di mana, Dok? Katanya kemarin tadi pagi dia bilang dengan saya mau di Singapura katanya. Dok, tapi melihat kasus ini gimana sih, Dok? Maksudnya kan DNA sampai 2 kali, berarti kan kasihan juga dengan anak-anaknya. Kalau menurutku tidak perlu. Kalau aku jadi Denny Sumargo, aku tidak akan mau tes DNA yang kedua kali. Kalau aku jadi Denny Sumargo, aku tidak akan mau tes DNA yang kedua kali karena bagiku itu sudah cukup. Dan kalau aku di posisi Bang Densu, hidupku sudah hancur banyak banget. Dan aku sudah ngalah luar biasa banget ya. Sampai detik ini sama seperti kasusku, aku sudah ngalah banyak banget baik dari brand ataupun juga dari KP. Ya. Sekarang aku tidak akan balas. Ya, sama posisi seperti Densu kemarin tidak akan balas. Tapi kalau masih ingin dicelakakan, saya akan pukul lebih kuat daripada dia. Kata yang tadi buat Ferni ada nggak? Wah, kalau aku agak susah ya, karena aku nih orangnya kan eksak ya, orangnya itu ilmu pasti ya. Jadi aku lebih menyukai tes DNA sih, hasil tes DNA itu sih. Dan aku juga berpikir bagaimana caranya kita memalsukan tes DNA itu ya. Aku tuh ngebayanginnya kayak gimana bisa ngomong bahwa itu diragukan. Nggak masuk akal bagi aku, tapi ya. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Dr. Richard dikejar wartawan karena dia berani mengundang manajer dari Ferni Hasan yang sedang berkonflik dengan Denny Sumargo. Kita tahu Dr. Richard adalah berteman dekat dengan Denny Sumargo, sesama memiliki podcast yang cukup besar pelanggannya atau subscribernya di negeri ini. Dan seperti memang punya feeling, Dr. Richard ini memang mengundang si manajer ini untuk menjebak dan menguliti apa yang ada di hati dan di pikiran dari Ferni Hasan dan juga manajernya, sehingga sampai meminta tes DNA 2 kali. Karena secara Dr. Richard tahu sebenarnya di dalam hatinya sudah mempunyai feeling siapa yang benar dan siapa yang mengada-ada. Karena kita tahu Dr. Richard juga punya masalah dengan Kartika Putri. Dan Dr. Richard sempat membandingkan masalahnya sama dengan Denny Sumargo. Seperti masalahnya dengan Kartika Putri. Dia sudah banyak ngalah, sudah berkorban banyak, tetapi masih saja diserang. Dan sekarang dia sudah terbebas dari segala tuntutan hukum dan memenangkannya melalui jalur hukum.
Tetapi Dr. Richard sekarang diam dan tidak menanggapi apapun. Bahkan dia mengatakan kalau jadi Denny Sumargo dia tidak akan mau dites DNA, karena tes DNA sudah dilakukan dan jelas bahwa anak yang dikandung Ferni Hasan bukan anak dari Denny Sumargo. Karena itulah kemudian Dr. Richard pun sedikit geram kepada Ferni Hasan karena masih sempatnya mengganggu kehidupan Denny Sumargo. Dan dia juga heran mengapa Denny Sumargo sampai emosional seperti itu. Berarti memang hal ini sangat mengganggu rumah tangganya maupun kehidupan dari Denny Sumargo. Dan berikut ini adalah adegan Denny Sumargo dipertemukan dengan Ferni Hasan di podcastnya Dr. Richard, meskipun itu melalui telepon. Dan tentunya waktu itu Ferni Hasan juga ada di sana, tetapi di bawah tidak mau tampil podcast, guys. Nah, simak sendiri dialognya. Gimana, Kay? Belum selesai, ini masih sama dokter Itu Ferni. Iya. Nih, kita duet nih. Ada Ferni dan Denny Sumargo nih di sini nih. Ya, halo Fer. Oh, lu di situ kan, gue udah bilang apa kan, pasti jebakan lagi sama kayak dulu, sama kayak SOS. Enggak, ini di telepon. Via telepon. Nah, begitu Dokter Richard, jangan masalah itu jadi ini loh, jadi bumerang lagi. Nah, itu via telepon. Enggak, ini enggak di shoot. Ferni, katanya lagi di apartemenku ya, kenapa nggak mau ke atas? Enggak, ngapain? Kan? Kalau ke tempat Densu mau nggak? Oke deh, lanjut deh. Nah, lanjut. Ke tempat Densu mau nggak? Ngapain? Densu ngajakin biar selesai. Jadi gue juga bantuin gitu. Gue anterin deh ke sana. Gimana? Secara keluargaan deh. Gue bantuin. Berani nggak? Enggak lah, ini kan dia sudah proses hukum. Biarkanlah proses hukum jalan dulu ya. Oh, jadi nggak berani nih? Bilang dok, katanya mau duduk bareng, sini duduk bareng sama saya. Kita ngobrol. Iya, itu proses hukum gimana Bang? Dibenerin dulu dong Bang. Proses hukum itu urusan lain. Kita duduk bareng. Kalau kamu pencemaran nama baik gimana Bang? Aduh. Itu aja yang Anda kan saya sudah tahu dulu. Betul kan, saya udah ngomong belum ada tuh. Dulu pun saya sudah kasih tahu Anda kan. Janganlah ngomong-ngomong terus ngebahas mulu. Anda pun tidak tahu sama sekali perjuangan saya seorang ibu gimana rasanya. Ketika Anda marah-marah di rumah sakit, semua rumah sakit teriak, harga diri saya mana? Hilang seketika harga diri saya jatuh. Satu saksi lu. Kasih keluar satu saksi lu kalau gue marah-marah di rumah sakit. Mentalnya hancur oleh Anda. Mental anak Anda hancur karena perbuatan Anda menghina dan memfitnah saya 10 tahun yang lalu. Dimatiin Bang.